Waalaikumsalam, Bu Esti. Apa kabarnya nih? Udah lama ya nggak ketemu? Iya, Bu. Mm. Ya, beginilah, Bu. Eh, Seperti yang Ibu lihat. Begini bagaimana, Bu? Sepertinya agak suntuk nih ya, Bu ya. Iya, Bu. Kenapa nih, Bu? Kok kayaknya ada masalah gitu loh, kayak kurang semangat hari ini nih. Ada apa nih, Bu? Iya, Bu. Saya ini, Bu, lagi galau, Bu. Ada pikiran yang selalu saya pikirkan, Bu. Hmm, Yang iya. ada permasalahan, Bu, yang saya alami. Hmm, Jadi, yang selalu buat saya kepikiran terus. iya, iya, iya. Kira-kira apa, Bu, masalahnya, Bu? Mungkin bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Saya ini, Bu, ini ada masalah. Mm-mm. Dalam ini Bu ya, dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu Bu, ada beberapa siswa itu tidak aktif Bu dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ada beberapa siswa yang tidak aktif Bu. Oh, jadi Ibu nih lagi ada masalah, ada beberapa anak di kelas Ibu yang kurang aktif dalam pembelajaran Ibu ya, Bu ya? Iya Bu. Gitu ya. Kira-kira nih, Bu, apalah harapan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Iya Bu, saya ini mau ini apa berharap itu Bu setelah pembicaraan saya dengan Ibu saya bisa mendapatkan solusi ya Bu. Oh iya, Saya iya. ingin siswa-siswi saya itu semuanya Bu aktif dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas Bu. Iya ya, Bu ya. Jadi harapannya moga-moga setelah kita bicara ini kita bisa sama-sama menemukan ya, Bu ya, ide-ide solusi supaya anak-anak Ibu tuh bisa lebih aktif di kelas ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu tidak aktifnya anak-anak Ibu tuh seperti apa lah, Bu? Iya Bu. Jadi mereka itu Bu kalau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, mereka itu ada beberapa macam anaknya itu Bu. Ada yang hanya diam, seperti ngantuk. Kemudian ada yang sibuk dengan kerjaannya sendiri. Kemudian ada yang ketika kita melaksanakan pembelajaran itu Bu, mereka itu tidak respon Bu. Tidak respon dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka ketika disuruh bertanya tidak mau bertanya, ketika kita tanya mereka tidak bisa jawab. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi kita galau ya, Bu, bingung gimana nih anak nih ngerti atau enggak gitu ya, Bu ya. Iya. Iya. Yang seperti itu kira-kira semua siswa di kelas atau kalau dibuat persentase berapa persen lah, Bu? Kira-kira anak yang seperti itu yang tidak aktif itu, Bu? Iya Bu, kalau dalam pelaksanaan itu Bu, kalau saya bisa persentasekan itu memang tidak banyak Bu ya. 90%-nya itu sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, yang jadi masalah ini Bu, yang 10% ini. Jadi Ibu tuh kalau bisa tuh upayakan tuh 100% ya, Bu ya, kita aktif Iya. semua ya, Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih, Bu, idealnya anak itu kalau di kelas tuh yang aktif tuh yang seperti apa sih, Bu? Kalau saya menginginkan itu Bu, anak-anak itu idealnya ya mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang saya lakukan. Mereka aktif, antusias, sangat semangat. Pokoknya dia mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran Bu. Dan tentunya saya menginginkan mereka itu paham Bu dengan apa yang sudah kita pelajari di kelas, itu mereka paham, itu harapan saya itu Bu. Jadi anak-anak tuh lebih antusias gitu ya, Bu ya, kalau kita belajar tuh ya. Jika kita bertanya mereka bisa menjawab gitu ya, Bu ya, lebih aktif. Nah, kalau kita buat range nih, Bu ya, dari yang aktif itu, yang idealnya itu, yang 10% anak tadi tuh berada di range berapa lah, Bu? Antara 1 sampai 10 dari keaktifan siswa itu. Ya, kalau di range-nya itu tidak sama ya Bu ya. Ada yang hanya
di rank 5, 6. Iya, iya macam-macam. Harapan Ibu nih nanti kita setelah bicara ini tuh mereka bisa naik berapa level lah Bu? Harapannya ya Bu ya. Iya. Ya kalau harapan saya setidaknya 9. Kalau Ya. maunya ya 10 ya Bu. Luar biasa. Semoga ya Bu ya. Semoga saja. Menurut Ibu tuh selama ini apa saja Bu upaya yang sudah Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan aktivitas belajar mereka itu Bu? Iya Bu, sebenarnya upaya saya beberapa sudah saya lakukan Bu ya. Kalau menurut saya itu pembelajaran yang saya lakukan itu sudah cukup baik. Kemudian saya sudah menggunakan metode media pembelajaran yang bagus ya, yang menyenangkan. Itu memang tentu sudah terbukti tuh Bu, dari 90% murid saya di kelas itu aktif, tapi 10%-nya ini tidak aktif. Jadi tadi tuh Ibu sebenarnya sudah mencoba ya Bu ya menggunakan berbagai metode dan itu sudah berhasil di hampir 90% siswa Ibu di kelas. Hanya saja mungkin dari 10% ini masih terlihat kurang aktif, kurang termotivasi ya Bu ya untuk lebih aktif belajarnya. Iya Bu. Kalau menurut pengamatan Ibu nih Bu, kira-kira apalah Bu penyebab mereka tuh nggak aktif tuh Bu? Padahal Ibu sudah usaha tuh sudah luar biasa gitu ya Bu ya? Iya. Kalau menurut pengamatan saya itu Bu, macam-macam ya Bu. Dari 10% itu ada beberapa anak itu memang malas Bu, memang mereka itu tidak ada keinginan untuk mengikuti pembelajaran, cuma sekedar hadir di kelas. Tapi ada beberapa siswa itu Bu, sepertinya mereka ingin pembelajaran itu dilakukannya di luar kelas Bu, di luar ruangan, misalnya di alam terbuka. Mereka itu seperti itu inginnya Bu. Jadi mereka mungkin lebih tertarik kalau kita belajar tuh di luar kelas ya Bu ya, di alam terbuka ya. Iya Bu. Dan itu mungkin nggak Bu untuk Ibu lakukan Bu? Sebenarnya mungkin Bu, tapi belum saya laksanakan itu karena ada beberapa faktor yang saya pikirkan itu Bu, seperti misalnya kalau kegiatan tersebut pembelajaran dilakukan di luar kelas terus, itu kan kondisinya panas Bu ya. Apalagi kalau kondisinya siang hari itu kan panas. Jadi nanti kalau saya laksanakan di luar terus-menerus mengikuti biar anak tersebut aktif dalam pembelajaran, saya takutnya itu anak-anak yang lain itu mereka malah ngerasa tidak cocok, ngerasa kondisinya tidak baik untuk anak-anak yang lain. Jadi karena Ibu panas kan Bu. Jadi kalau dilaksanakan di luar, apalagi di jam siang itu ya Bu ya, karena cuaca panas, takutnya malah yang lainnya tidak nyaman belajar tuh ya Bu ya. Iya. Jadi kemungkinan nih Bu, langkah apa lah Bu yang bisa ya Bu ya kita lakukan untuk bisa menjembatani mereka. Yang satu biar tetap nyaman tidak belajarnya, tapi kebutuhan yang satunya untuk belajar di luar juga bisa kita penuhi gitu loh Bu. Kira-kira apa lah Bu ya yang bisa dilakukan? Kalau saya itu Bu sebenarnya sudah ada rencana Bu. Saya ingin pembelajaran itu Bu saya kondisikan Bu. Jadi tidak semua kegiatan pembelajaran itu saya lakukan itu di luar kelas. Jadi kalau jam siang itu kita lakukan tetap di dalam kelas. Kemudian kalau pagi-pagi, jamnya pagi, cuacanya tidak panas, itu dilakukan langsung di lapangan, di alam terbuka. Tapi kalau di dalam kelas itu Bu, mungkin saya dengan cara membuat model pembelajaran dengan media-media yang menarik, biar anak-anak yang tidak aktif tadi jadi aktif Bu. Rencananya seperti itu Bu. Iya ya Bu ya. Berarti Ibu nih berupaya untuk melihat kondisi ya Bu ya,
Iya. Kalau pagi tidak panas mungkin bisa dilakukan di luar ya Bu, kalau Mhm. tidak mungkin tetap di dalam kelas tapi dengan, memvariasikan model, terus media yang lebih menarik itu ya Bu ya? Iya, Iya, heeh. luar biasa Bu itu idenya. Saya rasa itu cukup bagus Bu idenya. Kira-kira bisa Ibu ya, Ibu untuk melakukannya? Kemungkinan melakukannya itu Bu? Insya Allah Bu, insya Allah itu bisa dilaksanakan Bu. Kapan nih Bu kira-kira Ibu mulai mau melaksanakan ini Bu? Sesegera mungkin Bu. Kebetulan besok saya ada jam di kelas. Nah besok akan saya laksanakan Bu. Kira-kira untuk melaksanakan itu nanti Ibu akan ada nemu hambatan nggak Bu? Kira-kira nih Bu ya, kita kan jaga-jaga, siapa tahu pas itu ada hambatannya. Kira-kira apa tuh Bu? Mungkin nggak? Iya, kalau hambatannya Bu, tentu kalau pembelajaran di luar kelas itu Bu, kalau saya perkirakan itu ada beberapa anak yang kurang fokus Bu. Karena di luar kelas kan tentu ada kelas-kelas yang lain atau siswa-siswa yang lain yang kebetulan ada di lapangan, misalnya lagi olahraga atau ada suara-suara. Nah itu kemungkinan itulah yang jadi hambatan itu Bu. Oke, kemungkinan ada ya Bu ya hambatan tuh Ibu. Kira-kira nih Bu, ada nggak trik-trik yang mungkin Ibu siapkan untuk menghadapi hambatan itu, untuk mengatasi hambatan itu yang Ibu siapkan? Kalau saya pikir itu Bu, nanti saya kondisikan, saya cari tempat-tempat yang ini ya bebas dari suara-suara, kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran di luar ruangan itu Bu, ketika anak-anak tidak ada di jam olahraga, itu seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu mungkin nanti dikondisikan. Kalau kita lihat situasi tempat ya Bu ya, situasi tempat, kita cari tempat yang memang kondusif untuk belajar, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu. Kira-kira Bu, ada nggak Bu teman atau rekan yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu, atau ketika Ibu ada hambatan dia bisa membantu gitu Bu? Kira-kira ada nggak Bu? Ada Bu. Siapa tuh Bu? Iya, kebetulan saya itu ada teman sama-sama guru IPS Bu. Kebetulan kami sama-sama ngajar kelas 7. Iya. Saya pikir dia yang bisa menjadi partner saya Bu ya, dalam menjaga komitmen saya ini. Iya, luar biasa ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi apa nih Bu yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Iya, terima kasih Bu Yanti, karena kita bicara hari ini Bu, ternyata saya bisa muncul Bu ide-ide yang tadinya permasalahan yang saya pikir itu sangat berat, ternyata saya sudah bisa menemukan jalan keluarnya Bu. Alhamdulillah ya. Sebenarnya itu kan Ibu tuh sudah ada jawaban itu tuh sudah ada, hanya mungkin masih tersimpan. Kita ini ya Bu ya, saya ini sebenarnya tidak sabar Bu untuk melihat bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu menerapkan rencana aksi tadi Ibu. Mungkin kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya, untuk mendengar bagaimana hasil penerapannya itu. Kapan lah kita bisa berjumpa lagi Bu kira-kira nih Bu? Ya, minggu depan lah Bu ya, minggu depan. Iya Bu, saya insya Allah akan melaksanakannya. Mudah-mudahan harapan-harapan saya itu akan terwujud ya Bu. Amin. Iya, saya juga benar-benar tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana hasil dari penerapan itu ya Bu ya. Iya, baik, terima kasih ya Bu. Oh sama-sama. Baik Bu, masih ada nggak Bu yang ingin dibicarakan, diutarakan Bu? Alhamdulillah sudah cukup Bu, nanti kesempatan yang lain saya akan bicarakan. Kalau untuk kesempatan ini sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esti, gimana, apa kabar Bu?
Waalaikumsalam Bu Yanti. Baik Bu, saya hari ini dalam kondisi sangat baik. Iya Bu, Bu boleh nggak saya mengganggu waktunya? Lagi sibuk nggak Bu nih Bu? Kebetulan saya nggak ada kegiatan Bu hari ini. Oh ya, boleh nggak Bu kalau sekiranya saya meminta waktu Ibu? Ada yang ingin saya obrolkan nih Bu. Oh, boleh Bu, boleh Bu. By the way, Ibu mau ngobrolkan apa Bu? Ini Bu, saya nih sebenarnya lagi menghadapi permasalahan yang sebenarnya permasalahan itu sudah lama Bu. Jadi saya tuh bingung kalau di kelas itu beberapa anak tuh banyak yang tidak aktif di pelajaran saya. Jadi bagaimana lah ya caranya supaya saya tuh bisa membuat anak-anak itu lebih aktif dalam belajar saya tuh Bu, gitu loh Bu. Oh, seperti itu. Oh, jadi anak-anak di kelas itu ya Bu ya tidak aktif ya Bu ya. Jadi Bu Yanti itu menginginkan siswa-siswa di kelas itu dalam mengikuti pembelajaran Bu Yanti itu semuanya aktif ya Bu. Iya, iya Iya. Bu, harapannya begitu ya Bu ya. Kalau Ibu itu maunya aktifnya seperti apa ya Bu? Ya, jadi harapan saya tuh Bu, anak-anak tuh Bu, ketika mengikuti pembelajaran itu dia mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Jika kita meminta mereka kerja kelompok, semuanya aktif untuk ikut dalam kegiatan kelompok. Ketika kita bertanya, mereka juga merespon dengan keinginan untuk menjawab. Dan ketika saya bertanya, apakah ada yang ditanyakan? Mereka juga mau mengungkapkan apa-apa hal yang tidak dimengertinya. Atau ketika saya meminta untuk menunjukkan atau membacakan hasil kerja mereka, mereka juga antusias untuk membacakannya, mau gitu, mau ke depan seperti itu. Itu harapannya sih Bu. Iya, jadi berarti Ibu Yanti itu menginginkan itu Bu ya, murid-muridnya di kelas itu berarti semuanya mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu diikuti dengan baik oleh murid-muridnya ya Bu ya. Iya, itulah Bu, Iya, harapannya begitu Bu. iya. Itu yang tidak aktif itu semuanya atau beberapa saja ya Bu ya? Kalau di kelas, terutama di kelas 73 tuh lumayan ya Bu ya. Hampir setengah lah Bu ya, setengahnya tuh kurang aktif. Karena yang saya lihat tuh yang aktif tuh yang itu-itu saja gitu Bu. Jadi kalau berarti ini ya setengahnya ya Bu? Iya, hampir Hmm. 50%-nya lah Bu nggak aktif tuh. Banyak ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi penyebab siswa-siswi tersebut tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu? Saya juga masih bingung ya Bu ya, tapi mungkin menurut pengamatan saya yang saya amati anak-anak itu beberapa itu memang kurang motivasi belajarnya tuh. Jadi mereka tuh sekolah hanya badannya saja gitu kan, tanpa setiap pelajaran tuh hanya diterima, tapi tidak ada proses untuk dipikirkan berpikirnya. Jadi diterima begitu saja. Jadi ketika ditanya apakah paham atau tidak, mereka juga tidak paham. Ketika diminta untuk menjawab juga tidak menjawab. Jadi rasa ingin tahunya tuh nggak ada, motivasi belajarnya tuh nggak ada. Terus mungkin ada juga beberapa anak yang memang pemalu, bawaannya itu pemalu. Jadi mereka tuh ragu kalau untuk berbicara, malu, takut salah gitu kan, takut ditertawakan seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bu ya alasannya. Iya, iya, iya Bu. Jadi berarti itu ya Bu, berarti kan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu kan sudah sangat baik ya Bu ya. Tetapi memang ada beberapa anak itu malas, kemudian ada yang tidak ada percaya dirinya ya Bu ya, jadi nggak mau tampil, nggak mau bertanya, mungkin takut salah ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu, kira-kira gimana? Ada
cara misalnya yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk membuat anak-anak tersebut aktif dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Sebenarnya sudah ada ya Bu yang saya lakukan. Misalkan saya juga pernah menggunakan model pembelajaran yang memang seperti problem based learning ya Bu ya. Terus juga inquiry, pernah juga saya gunakan itu. Tapi memang mungkin karena anak itu malu, takut, dan tadi itu kurang motivasi itu. Jadi yang aktifnya ya itu saja, yang aktif di kelompok ya itu saja, yang aktif presentasi ya itu saja gitu. Mereka tuh yang lain tuh mengandalkan gitu loh Bu, mengandalkan temannya gitu. Iya. Itu berarti kan Ibu Yanti sudah ini ya melaksanakan pembelajaran dengan semaksimal mungkin ya Bu. Tetapi hasilnya belum ada keaktifan dari beberapa anak itu dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Kalau untuk anak-anak yang pemalas dan tidak percaya diri itu Bu, tidak berani tampil, tidak berani bertanya atau menjawab, itu kira-kira gimana ya Bu, kalau menurut Ibu, cara biar anak tersebut bisa berani? Mana ya Bu ya? Sebenarnya itu juga masih dalam pertimbangan saya, tapi mungkin Bu, mungkin ya Bu ya, untuk anak yang malas tadi, yang kurang motivasi, mungkin memang saya ini belum menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran saya memang pakai model problem based learning, tapi mungkin pengemasannya yang memang kurang menyenangkan gitu ya Bu ya. Mungkin masalah yang saya angkat di problem based learning itu masih masalah yang bukan masalah yang kontekstual, yang dekat dengan mereka. Jadi masalah itu mungkin mereka sulit untuk mencari pemecahannya karena mereka tidak merasakan sendiri masalah itu. Mungkin saya bisa kali ya Bu pakainya mungkin untuk masalah yang dibahas itu adalah yang berkaitan dengan mereka, yang dekat dengan mereka ya Bu ya. Atau kita kemasnya pembelajarannya itu serius tapi santai supaya mereka termotivasi untuk belajarnya. Karena memang sih setelah saya pertimbangkan pembelajaran saya memang agak sedikit kaku setelah saya ingat-ingat lagi ya Bu ya, mungkin harus lebih menyenangkan ya Bu. Itu bagus Bu, idenya luar biasa itu Bu. Itu bisa dipraktekkan oleh Ibu di kelas itu Bu. Sudah sangat bagus ya Bu. Kira-kira kalau pembelajaran tersebut dilaksanakan, kira-kira ada hambatan tidak Bu atau permasalahan? Mungkin kalau hambatan mungkin lebih pada diri saya ya Bu ya, saya yang harus memperkaya diri Bu, memperkaya diri bagaimana membuat strategi belajar itu lebih menyenangkan. Jadi model-model pembelajaran yang diterapkan itu bisa diterapkan tidak dengan kaku tapi dengan menyenangkan sehingga anak tuh lebih tertarik. Terus juga mungkin saya juga harus memperkaya diri dengan bagaimana mencari materi-materi kontekstual yang dekat dengan anak yang bisa dihubungkan dengan pelajaran supaya anak tuh merasa apa yang mereka pelajari itu memang merupakan hal yang mereka alami. Jadi setiap permasalahan yang ditemukan juga memang mereka akan laksanakan solusi itu. Jadi milik mereka. Mungkin itu Bu supaya mereka lebih termotivasi ya Bu ya. Iya, luar biasa itu Bu. Itu sangat luar biasa bisa diterapkan langsung itu Bu. Luar biasa, alhamdulillah. Iya sebenarnya Ibu Yanti berarti sudah ada ya Bu ya ide-ide itu, cuma belum dilaksanakan ya Bu ya. Iya, selama ini saya memang terpaku pada saya sudah menggunakan model itu dan kenapa belum berhasil, ternyata memang iya benar juga, mungkin karena model itu sudah diterapkan tapi masih kaku, belum tadi menyenangkan dan kontekstual ya. Iya. Itulah Bu, mungkin itulah. Jadi, kita coba Ibu Yanti kedepannya ini ya Bu ya ingin melaksanakan pembelajaran yang santai ya Bu ya, sehingga anak-anak tersebut lebih aktif dalam jadi berani ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut Bu? Ide Ibu tersebut akan
aksikan. Pastinya segera ya Bu ya. Harus sesegera mungkin karena memang ini menurut saya masalah keaktifan itu cukup urgent dan memang harus segera diselesaikan. Jadi segera saya akan laksanakan. Mungkin mulai minggu ini saya sudah mulai mencari referensi dan langsung membuat rencana pembelajaran yang kontekstual, yang menyenangkan, yang mungkin bisa membuat keaktifan belajar mereka meningkat. Iya, luar biasa. Iya Bu, saya doakan ya Bu ya, mudah-mudahan ya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ke depan dengan ide-ide Ibu itu yang muncul dari Ibu itu sendiri itu akan berhasil itu Bu. Ya, amin Ya, Bu. Terima kasih Bu, coachingnya luar biasa. Bu Yanti, kalau ini kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Ya luar biasa ya Bu ya. Yang saya dapatkan hari ini benar-benar membuat saya tersadar. Yang pasti membuat saya tersadar karena faktor yang membuat aktivitas belajar, salah satu faktor yang membuat aktivitas belajar anak itu kurang baik, itu mungkin ada di saya, di mana saya belum bisa mengemas pembelajaran dengan menyenangkan, dengan kontekstual, dengan membuat mereka dekat dengan materi belajar itu. Dan alhamdulillah dengan bimbingan Ibu, dengan coaching ini, itu terbuka Bu, pikiran itu terbuka. Oh ya, mungkin inilah yang menyebabkan anak-anak saya kurang tertarik dengan pelajaran saya gitu loh. Iya, luar biasa Ibu. Iya Bu, silakan nanti dilaksanakan ya Bu ya. Saya mengharap nanti ketika saya ketemu Ibu di pertemuan yang berikutnya, Ibu sudah menceritakan Bu, Ibu sudah ini ya melakukan pembelajaran yang seperti harapan Ibu itu. Iya, amin Bu, amin. Iya Bu. Semoga nanti saya bisa ceritakan kembali Bu bagaimana hasilnya ya Bu ya. Semoga hasilnya lebih baik lagi. Ditunggu ya Bu. Iya Bu. Iya, harus semangat Bu. Insya Allah Bu, semangat. Iya. Semangat sekali. Gimana Bu? Masih ada yang mau dibicarakan lagi? Untuk sekarang mungkin itu dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu bimbingannya. Iya, sangat Bu berarti Yanti sekali buat saya. Iya. Iya. Baik ya, Bu, Bu, ya? mungkin Ibu bisa melanjutkan aktivitas Ibu. Saya akan langsung belajar juga Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yanti. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih.